Siapa yang goda iblis? Hah? Itu potensi keburukan dalam diri. Ya. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam diri manusia itu ada potensi mau berbuat dosa sebagaimana ada potensi mau berbuat baik. Syaitan itu cuma nunggangi itu. Syaitan itu dia tidak punya kekuatan, dia cuma tunggangi potensi jiwa buruk kita. Allah jadikan sebagai ujian itu. Contoh misalnya tadi ibu dan bapak sekalian mau hadir pengajian ini. Kan kita dalam jiwa itu ada mau pergi, ada nggak mau, benar nggak? Nah itu potensi berbuat baik, tapi kalau kita pilih potensi berbuat baik ya sudah kita dapatkan. Kita dengarin azan, ada potensi jawab azan dan sholat, ada yang tidak. Potensi baik dan buruk. Nah tinggal kita pilih yang mana. Kalau kita pilih, saya mau sholat, ya udah kita selamat. Tapi bisa nggak kita nggak sholat? Bisa, karena ada musikan itu. Nah syaitan cuma tunggangi itu saja. Kalau kita buka diri kita cenderung saja untuk tidak sholat, tuh syaitan makin bumbuhin tuh. Syaitan tidak punya kemampuan apa-apa. Makanya yang membuat iblis tidak mau sujud potensi buruk dalam dirinya. Tapi dia ikutin terus. Waktu Allah tegur dia bukannya kembali kepada Allah, dia tobat, enggak, dia makin jadi-jadi. Allah mengatakan, kau kalau begitu akan kulaknat dan harusnya kan dia minta maaf sama Allah, enggak. Kalau gitu ya Allah panjangkan umur saya sampai hari kiamat supaya saya akan sesatkan ini Adam sama jadi makin jadi-jadi. Nah, makin jadi sudah makin sesat gitu. Nah seperti itu, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Karena ada potensi itu dalam diri. Kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, gitu ya. Kita minta sama Allah supaya Allah yang awasin kita. Kita jadi tidak jadi melakukannya, ya. Mungkin pernah terjadi dalam hidup Bapak Ibu sekalian, pernah kita mau buat satu dosa lalu terhalangi. Itu karena Allah yang halanginya. Bisa tidak jadi kita lakukan, gitu kan? Allah menghalanginya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Kemudian selanjutnya, abu'u laka bi ni'matika alayya.